Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'ala al-aqidah asasan li fikratihi wal ahkamah syar'iyyah miqyasan li a'malihi wal masdarun li ahkamihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam Telaah Sirah for Millennials, dan kita sudah di seri yang ke-8 insya Allah. Kita lanjutkan terus pembahasan kita dan coba kita istiqomahkan setiap Jumat pagi atau Jumat subuh ini ya. Dan alhamdulillah beberapa di antara antum tetap istiqomah untuk mengikuti forum kita ini ya. Kita harapkan juga selain yang istiqomah hadir, juga forum ini bisa lebih semarak. Jadi silakan antum menjadi agen-agen kebaikan, menginformasikan agenda acara ini ke teman-temannya ya, khususnya teman-teman yang dari kalangan pemuda dan mahasiswa, baik yang berkuliah di UNER maupun di kampus-kampus yang lain ya. Tapi kita juga tidak menutup kepesertaan bagi mereka yang sudah bukan mahasiswa lagi ya. Namun ya sebagaimana acara ini diformat bahwa ini adalah Telaah Sirah for Millennials, maka diharapkan lebih banyak partisipasi dari kalangan anak muda ya, agar anak muda itu kenal dengan nabinya ya, bagaimana perjalanan hidup dan perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Saya kemarin habis mendapat kiriman video wawancara ya, atau mungkin juga ada kuesioner yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada beberapa anak SD, dan itu langsung ditanya ya, dan itu direkam, menanyakan seputar ya pelajaran lah, seputar apa itu SD dan hal-hal yang berkenaan. Itu anak-anak SD tidak bisa menjawab itu. Kalaupun jawab salah. Tapi begitu ditanyakan tentang seputar game online ya, seputar apa namanya artis YouTuber gitu, itu mereka kenal gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian anak-anak muda ini bahkan sedari kecil, sedari belia, kalau kita kaitkan dengan sirah nabawi, mereka tidak kenal siapa Nabi Muhammad, kecuali namanya aja ya. Tidak paham perjalanan hidupnya, apalagi kalau bicara perjuangan dakwah. Tidak kenal siapa orang tua Nabi, siapa istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu Nabi. Nah ini menjadi hal yang tentu membuat kita lagi-lagi harus mengelus dada ya, kalau misalnya ini masih tetap seperti itu kondisinya, bahkan lebih parah ya. Oleh karena itu kita harus perkenalkan Nabi kita ini kepada generasi muda ya, kepada kaum millennials. Tidak sekedar nama ya, yang kita selalu bacakan di dalam syahadatain kita ya, tapi juga kita ngerti ya seperti apa perjalanan beliau untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita, karena beliau adalah uswatun hasanah bagi kita khususnya umat Islam. Baik, insyaallah menyambung dari yang kemarin, hari ini kita akan membahas seputar perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam. Ini perjalanan sewaktu beliau masih berusia remaja ya. Nah, jadi Nabi pernah dalam satu fragmen hidupnya itu bepergian dari Mekah menuju ke Syam, dan itu terjadi di masa remajanya. Kisah itu ya terjadi sewaktu Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Jadi beliau dalam pengasuhan Abu Thalib. Karena sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, sebagaimana amanat dari Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW kemudian berada dalam pengasuhan Abu Thalib. Jadi tinggal di dalam rumah Abu Thalib. Durasi Nabi tinggal bersama kakeknya tidak terlalu panjang ya, cuma 2 tahun. Sejak umur 6 sampai umur 8 ya, setelah ibunya wafat itu. Adapun bagaimana kisah ibunya wafat sudah kita bahas kemarin ya dalam perjalanan pulang Madinah ke Makkah ya, karena Nabi ya berombongan, di situ ada kakeknya, ada pengasuh waktu masih kecil yang mana ini adalah budak dari ayahnya Ummu Aiman ya, seorang berkebangsaan Habasyi ya. Juga ibunya Aminah, mereka berempat
berangkat dari Mekah ke Madinah ya untuk menziarahi makam ayah Nabi di Madinah, sekaligus ya menemui pihak keluarga Nabi ya, dari Bani Adi bin Najjar ya. Jadi mereka ziarah juga ke kuburan paman-paman Nabi itu. Nah, kemudian setelah selesai urusan di Madinah, mereka pulang. Dalam perjalanan pulang ini Aminah sakit ya, dan kemudian meninggal di suatu tempat yang terletak di antara Madinah dan Mekah, namanya Abwa. Disitulah kemudian Aminah ini dimakamkan, sehingga Nabi waktu berangkat bareng ibu, pulang ibunya sudah tidak ada ya, meninggal. Itu terjadi di usia 6 tahun, sehingga kemudian praktis 6 tahun berikutnya ya, sampai umur 8 tahun itu Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abdul Muthalib ya, kakeknya ya. Yang mana sudah kita bahas juga, ya, ini sedikit review ya. Di dalam pengasuhan kakeknya Nabi ini mendapat keistimewaan, Nabi dimuliakan ya, Nabi mendapat penghormatan dari kakeknya. Kakeknya itu punya ranjang tempat tidur yang tidak boleh ditempati orang lain kecuali oleh kakeknya sendiri. Tapi kalau Nabi yang ke situ nggak apa-apa. Ya. Termasuk di bawah Ka'bah itu ada tilam, ada tempat khusus untuk duduknya Abdul Muthalib, ya, yang mana Abdul Muthalib ini adalah memang pemimpin Mekah ya, jadi dia punya tempat yang dialokasikan khusus di bawah Ka'bah itu. Ada tilamnya di situ ya. Tidak seorang pun berani duduk di situ ya. Termasuk paman-paman Nabi ya. Jadi anak-anak Abdul Muthalib juga tidak boleh duduk di situ. Nah, tapi begitu Nabi yang masih kanak-kanak itu ke tempat itu sama Abdul Muthalib, no problem ya, walaupun paman-pamannya mencegah bahkan menarik ya. Tapi Abdul Muthalib tidak apa-apa. Bahkan kemudian Nabi sampai dielus-elus ya. Dan kemudian Abdul Muthalib menerangkan Nabi ini adalah calon pemimpin ya. Jadi Nabi mendapatkan perlakuan yang istimewa sewaktu dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Tapi ini cuma berlangsung selama kurun 2 tahun ya. Setelah itu Abdul Muthalib wafat ya, dan Abdul Muthalib sudah pernah mengamanatkan pengasuhan ini harus diteruskan, ya, diestafetkan kepada Abu Thalib, ya, salah seorang putra Abdul Muthalib, ya, paman Nabi, ya. Dan kalau dilihat dari urutan lahir, Abu Thalib ini adiknya Abdullah, ya, jadi adik dari ayah Nabi, ya. Dia lebih muda usianya dari ayah Nabi, ya. Ayah Nabi almarhum tentunya, ya. Nah, kemudian tinggallah Nabi bersama Abdul Muthalib di rumah diasuh Abu Thalib di rumah Abu Thalib ya. Yang Abu Thalib sendiri sebenarnya anaknya juga banyak ya. Anak banyak, harta pas-pasan ya. Nah, tapi sebagaimana waktu Nabi tinggal bersama Halimah di perkampungan Bani Sa'ad, yang di sana banyak keberkahan yang dirasakan oleh keluarga Halimah, Abu Thalib juga demikian ya. Jadi makanan yang mestinya hanya untuk satu orang itu bisa cukup dibagikan. Ya. Dan kalau tidak ada Nabi itu rasanya tidak cukup itu. Ya. Tapi kalau ada Nabi kok jadi cukup aja. Ya. Ini keberkahan juga yang dirasakan Abu Thalib manakala mengasuh Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya. Ya. Nah, berapa lama Nabi tinggal bersama Abu Thalib? Ya. Abu Thalib menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini dalam pengasuhannya dan tidak berpisah sejak umur 8 sampai 25 tahun. Cukup lama ya. Nabi ini bersama Abu Thalib dalam pengasuhan. 8 tahun sampai 25 tahun. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema hari ini ya, satu saat ya, Abu Thalib ini akan berangkat berniaga ya ke Syam ya, sebagaimana memang kebiasaan orang-orang Quraisy ya, mereka punya perjalanan niaga, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman ya, dan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala didokumentasikan di dalam Al-Quran surah Quraisy ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Di ayat yang kedua itu Allah menerangkan orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlah ya, bepergian. Tapi ini bepergian bukan jalan-jalan ya.
tapi bepergian dalam rangka tujuan niaga atau berdagang. Asyita wassoif, ya, di musim dingin dan di musim panas, ya. Kalau musim panas itu mereka ke daerah Yaman. Mohon maaf, di musim dingin mereka ke Yaman, di musim panas mereka ke Syam. Nah, ini dua perjalanan niaga orang-orang Mekah, ya, ke Yaman dan ke Syam di musim dingin dan musim panas. Nah, termasuk ini dilakukan juga oleh Abu Thalib, ya. Abu Thalib memang basicnya pedagang, ya. Walaupun hartanya tidak terlalu banyak, ya. Profesinya adalah pedagang. Nah, kalau antum pernah mengkaji seputar kondisi perekonomian bangsa Arab, ya, pra-Islam, itu nanti antum jadi paham gitu, ya, bahwa bangsa Arab ini berkecimpung pada 3 model profesi. Ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai petani, dan ada yang sebagai pedagang, ya. Kalau yang berprofesi sebagai peternak ini adalah bangsa Arab yang tinggal di daerah pinggiran, ya, orang-orang Badui. Mereka ya pekerjaan utamanya ya sebagai peternak, mengembalakan ternak, ya, kambing gitu. Dan ini termasuk aktivitas pekerjaan yang dilakoni oleh kaum Bani Sa'ad, ya, dan Nabi sewaktu tinggal di sana juga turut ikut membantu mengembalakan kambing, ya. Nah, kalau yang di kota, ya, di kota ini pekerjaannya dua, ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang perdagangan. Yang bekerja di bidang perdagangan adalah mereka yang wilayahnya subur, ya, seperti Madinah, seperti Taif, ya, itu masyarakatnya banyak memilih pekerjaan di sektor pertanian, ya. Di Madinah itu kan banyak kebun-kebun kurma, ya. Kalau di daerah Taif karena dia tinggi, ya, maka cocok untuk jadi tempat menanam anggur gitu, ya, yang butuh hawa sejuk. Nah, ini satu pilihan pekerjaan bagi masyarakat kota. Selain itu adalah di bidang atau di sektor perdagangan, sebagaimana masyarakat Mekah, ya, mereka berdagang. Yang mereka lakukan bisa proaktif keluar daerah atau menunggu datangnya musim haji, di mana masyarakat bangsa Arab dari berbagai penjuru jazirah itu datang ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji. Itu kesempatan mereka untuk jualan, ya. Entah itu kebutuhan logistik atau mungkin juga oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke daerah masing-masing mereka yang datang menaikkan ibadah haji. Gambarannya kayak di kawasan Ampel lah, ya. Kawasan Ampel kan juga ramai menjadi tempat destinasi wisata religi. Antum perhatikan di situ akhirnya menghidupkan perekonomian masyarakat Ampel, ya. Mereka menjual oleh-oleh khas Ampel, ya, atau khas Arab. Ada kurma, ada air zam-zam, ada termasuk busana Islami, ya. Analoginya kayak begitu. Jadi karena wilayahnya sering dikunjungi, ini kesempatan untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan pemasukan dari aktivitas perdagangan, ya. Jadi begitu. Dan kalau tidak musim haji, ya, orang Mekah itu ya keluar tadi, ya, ke Yaman atau ke Syam, ya. Visita atau fisoif, ya, di musim dingin atau di musim panas. Nah, dan tradisi berdagang masyarakat Mekah ini sebenarnya juga mendapat inspirasi, ya, dari orang-orang Yaman, gitu. Orang-orang Yaman yang pindah dan tinggal di Mekah itu memberikan inspirasi bagi masyarakat Mekah untuk mengambil atau menggeluti profesi di bidang perdagangan, ya. Nah, jadi cukup banyak berpengaruh imigran-imigran Yaman ini membentuk pola perekonomian yang ada di Mekah, ya. Nah, itu. Oke, jadi kembali ini sebagai wawasannya agar antum bisa paham bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Arab pra-Islam, ya, dan itu masih terus berlangsung hingga era Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, paman Nabi mau berangkat ke Syam, mau berdagang, gitu. Saat itu Nabi berusia 12 tahun. Walaupun memang juga ada sejarah lain yang menuliskan saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 9 tahun. Tapi umum yang kita pahami dan kita pegang sebagai pendapat terkait usia saat Nabi berangkat berdagang ke Syam itu adalah 12 tahun. Ya. Nabi berangkat. Awalnya
Abu Thalib ini tidak mau mengajak ya, tapi karena ya iba juga ya, Nabi ditinggal dan juga Nabi meminta untuk bisa ikut bersama, akhirnya Nabi diajak. Berangkatlah mereka kafilah dagang rombongan ini ya, orang-orang Mekah ini yang ada Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW di situ. Mereka berangkat. Nah, kemudian sebelum sampai ke Syam, ya, mereka sampai ke suatu tempat namanya Busra. Ya. Di Busra ini ada seorang tokoh pemuka agama, tapi Nasrani ya, namanya Buhairah. Ya. Buhairah ini melihat ya dari gerak-gerik rombongan ini kok ada yang spesial ya, sampai-sampai kemudian ada awan yang menaungi perjalanan ya, sehingga tidak kepanasan seperti itu ya. Kalau berhenti ya awannya juga ikut berhenti gitu. Nah, akhirnya Buhairah ini mendekati kafilah dagang Mekah ini ya, dan apa namanya menyampaikan apa yang dia saksikan itu, ketakjuban itu ya. Gitu. Bahkan akhirnya dia melihat pada sosok anak kecil yang turut bersama rombongan ini ada isyarat-isyarat nubuah ya, ada tanda-tanda kenabian. Nah, dan dia sampaikan bahwa anak 12 tahun ini ya, dia sampaikan kepada kafilah dagang, ini adalah pemimpin ya, ini adalah Rasul. Gitu. Disampaikan begitu. Kemudian dari tokoh-tokoh sepuh Quraisy ini mengkonfirmasi dari mana tahu si pendeta Nasrani Buhairah ini, tahu dari mana. Nah, kemudian dia ceritakanlah bahwa dalam perjalanan mereka tadi itu sepanjang yang dia amati adalah pohon dan batu itu sujud, begitu mereka melintas sujud. Nah, dan itu adalah fenomena yang tidak biasa terjadi. Dan itu kalaupun terjadi, kecuali di tempat itu ada seorang rasul yang melintas. Gitu. Nah, akhirnya kemudian untuk menghormati kafilah dagang ini, ya, pendeta Buhairah ini mengajak mereka untuk makan, diberi jamuan mereka. Nah, dan di sela-sela jamuan itu dia menasihati Abu Thalib, ya, menasihati paman Nabi bahwa mereka harus kembali, ya, kembali pulang, gitu. Karena jangan sampai kemudian apa yang dia saksikan ya pada diri Nabi isyarat nubuah ini itu juga ditangkap ya isyarat-isyarat itu oleh orang-orang Yahudi, gitu. Dia khawatir ya karena nanti Yahudi bisa gelap mata kemudian sampai melakukan pembunuhan atas diri Nabi ya. Ya, karena kenapa? Karena Nabi ini sekalipun juga memang adalah Nabi yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, tapi Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Dan itu akan mereka tolak gitu kalau ada Nabi yang hadir ya, tapi bukan dari kalangan Bani Israel. Dan apalagi memang orang-orang Yahudi punya track record ya membunuh Nabi gitu. Nah, akhirnya kemudian dia nasihatkan kepada Abu Thalib seperti itu agar pulang gitu, kembali ke Mekah, jangan sampai kemudian ketahuan oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi itu ya, jadi ternyata ada isyarat-isyarat dalam perjalanan niaga Nabi ke Syam ini ya berupa isyarat kepemimpinan dan isyarat nubuah. Sebagaimana yang disaksikan oleh seorang pemuka Nasrani bernama Buhairah di daerah Busra itu ya. Nah, selain itu memang juga Nabi punya tanda lahir ya. Khotamun nubuah. Itu ada tanda di pundak setiap Nabi dan Rasul itu. Dan itu juga turut dikabarkan oleh Buhairah ya. Dan itu memang semakin diperkuat karena Nabi punya tanda itu. Ya. Tanda stempel kenabian ya. Khotamun nubuah. Yang bentuknya itu adalah semacam tai lalat di pundak yang berwarna hitam kekuningan. Sebagian ulama juga menambahkan penjelasan ada tertera malah di situ ya kalau khusus Nabi tulisan Muhammadur Rasulullah ya. Nah, tapi cara umum tandanya itu berbentuk tai lalat hitam kekuningan ya. Setelah ini jangan coba cek pundaknya masing-masing ya. Kalau punya tai lalat ya kebetulan ya. Atau mungkin panu. Kalau panu ya segera diobati. Itu bukan tanda kenabian, itu tanda jarang mandi. Tanda jamuran. Oke ya.
Nah, jadi seperti itu. Itu semakin memperkuat ya, khotamun nubuwah itu berupa tanda di pundak Nabi dengan apa yang disaksikan ya, fenomena alam yang disaksikan oleh si pendeta Nasrani Buhaira ini, yang semakin memperkuat bahwa di dalam rombongan kafilah dagang yang ke Syam ini, di tengah-tengah mereka ada calon nabi, calon pemimpin ya. Sekalipun saat itu masih anak-anak gitu ya. Karena memang belum saatnya. Cuman sudah mulai dipersiapkan dan tanda-tandanya sudah mulai menyeruak ya, memberi sinyal-sinyal gitu. Yang mudah ditangkap bagi orang-orang yang memang pernah mendapat informasi perihal kedatangan nabi penutup ya, Khatamul Anbiya gitu. Nah, ini kemudian tadi ya, apa yang diminta oleh Buhaira ini adalah segera pulang kembali ke Mekah ya. Karena nanti jangan sampai kemudian kabar ini turut didapatkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka dikhawatirkan nanti akan menimpakan keburukan atas diri Nabi Muhammad SAW. Oke ya, jadi ini kisah perjalanan niaga ya Nabi Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib dari Mekah ke Syam, ya, di mana di sana menyeruak tanda-tanda kenabian dan tanda-tanda kepemimpinan. Ya. Jadi sejak kecil malah ya, sejak remaja malah Nabi Muhammad SAW ini sudah Allah persiapkan sebagai calon pemimpin, sebagai calon nabi. Oke, barangkali di antara antum ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin antum sampaikan pula ya, berkaitan dengan mungkin pembacaan sirah yang antum dapatkan. Kita sama-sama keluarkan di sini ya, agar semakin memperkaya wawasan kita seputar sirah nabawiyah. Monggo, silakan. Kita manfaatkan sisa waktu ini. Ya, mulai ya. Ini peserta juga semakin bertambah. Ya. Oke, kalau belum ada saya tambahkan sedikit ya tentang sosok Abu Thalib ini ya, yang sangat menyayangi Nabi ini ya. Bahkan kasih sayang yang dicurahkan kepada Nabi ini melebihi kasih sayang yang dia curahkan kepada anak-anaknya sendiri. Ya. Dan apa namanya, selalu membersamai Nabi ya, sejak Nabi kecil hingga Nabi dewasa ya. Sejak umur 8, kemudian sampai umur 25 ya, di saat Nabi nantinya dewasa dan menikah, itu bersama Abu Thalib terus di masa-masa itu. Dan setelah Nabi oleh Allah dilantik sebagai utusannya secara sah ya, itu Abu Thalib tidak berubah sikap sedikit pun ya, tapi tetap memberikan kasih sayang, limpahan kasih sayang besar kepada Nabi. Bahkan jadi pembela Nabi sekalipun tidak turut beriman kepada nubuahnya Nabi Muhammad SAW ya. Karena Abu Thalib ini memang dari kalangan yang ikut dalam penyembahan berhala ya. Pernah waktu masih kecil itu dalam pengasuhan Abu Thalib, Nabi pernah diajak untuk ikut perayaan di hadapan Hubal ya. Hubal ini berhala, salah satu berhala yang ada di Ka'bah. Dan Hubal ini berhala yang terbesar ya. Jadi orang-orang Arab Quraisy ya, atau orang-orang Arab jahiliyah pra-Islam ini, mereka menganut paganisme ya, menyembah berhala-berhala. Dan banyak sekali berhala yang mereka sembah ya. Tuhan-tuhan berhala mereka sangat banyak sekali. Dan itu mereka jejer di Ka'bah itu ya, mereka letakkan di Ka'bah. Ada juga yang di rumah mereka ya. Nah, berhala mereka sangat banyak sekali ya. Dan ini juga menjadi referensi pengetahuan buat kita bahwa ternyata masyarakat Arab pra-Islam itu keyakinannya seperti itu ya, paganisme. Nah, banyak kali berhala yang mereka sembah ya, sampai ratusan berhala. Nah, namun ternyata ada 4 berhala yang utama ya. Yang pertama namanya Hubal. Hubal ini berhala terbesar ya, dan diletakkan di Ka'bah ya. Kemudian ada Lata. Lata ini berhala senior ini, berhala paling tua ini ya, Lata. Kemudian ada Uzza dan Manat ya. Kalau Uzza dan Manat ini berhala yang paling populer ya.
Ya, mungkin berhala yang artis lah di masa itu ya. Jadi paling populer. Nah, ini 4 berhala utama masyarakat Arab jahiliyah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat ya. Nah, waktu itu Nabi pernah diajak Abu Thalib ikut perayaan di hadapan Hubal ya. Tapi kemudian Nabi tercegah dari perbuatan-perbuatan syirik seperti itu ya. Ya, karena kan dia dipersiapkan jadi orang besar, jadi nabi. Jadi hal-hal buruk itu sedini mungkin harus diproteksi. Ya. Bahkan kan sampai kalau di kisah di perkampungan Bani Sa'ad, kalau masih ingat ada peristiwa penyucian hati Nabi lewat pembelahan dada Nabi itu oleh malaikat Jibril ya. Nah, jadi Nabi sejak awal sudah dijaga, dipersiapkan gitu, sebagai calon Nabi, sebagai calon pemimpin. Nah itu ya. Nabi waktu di masa tinggal bersama Abu Thalib jadi terhalang, tidak ikut perayaan kesyirikan, kekufuran ya. Nah, saat itu ya dalam informasi yang Nabi ceritakan hadir semacam orang serba putih itu yang mencegah gitu. Dia untuk ikut perayaan di hadapan Hubal ya. Nah, walau alam ya, ini sepertinya malaikat ini kalau dari ciri-ciri yang disampaikan. Karena biasanya malaikat memang datang menjumpai Nabi dalam perawakan pria berbusana putih-putih ya. Ya, dan biasanya itu Jibril alaihissalam. Oke, jadi seperti itu. Nah, paman Nabi tidak turut beriman ya. Dia turut beriman, dia bagian dari orang-orang yang menganut keyakinan paganisme, tapi sikapnya tidak berubah sekalipun ya. Kasih sayangnya tetap dan bahkan memberikan pembelaan ya. Sehingga tepatlah kemudian amanat yang Abdul Muthalib berikan kepada dirinya Abu Thalib sebagai pengasuh Nabi pasca Abdul Muthalib ya. Coba kalau kepada Abu Lahab, ini bisa fatal ini ya, karena Abu Lahab itu sikapnya berubah. Waktu kecil menyayangi, tapi setelah ada nubuah diberikan kepada Rasulullah, dia menjadi penentang nomor wahid dari kalangan keluarga. Ya. Oke, demikian sedikit tambahannya ya. Mudah-mudahan semakin memperkaya lagi ya wawasan kita seputar Nabi semasa tinggal dalam pengasuhan Abu Thalib di masa remaja, termasuk diantaranya ada fragmen kisah yang menunjukkan isyarat nubuah dan kepemimpinan saat ikut dalam perjalanan niaga dari Mekah ke Syam tadi itu ya. Ya, mungkin saya rasa cukup ya kalau tidak ada yang ingin antum lengkapi, antum diskusikan ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pekan depan, tetap di hari Jumat, namun jamnya agak kita mundurkan sementara ya. Kita majukan, mohon maaf. Majukan sekitar 15 menit dari waktu biasanya. Tetap terus istiqomah untuk mengikuti program ini, insya Allah ini kebaikan ya. Insya Allah ini tidak ada ruginya ini ya. Mungkin rugi waktu sedikit ya, tapi yang didapatkan insya Allah lebih banyak ya. Dan kita berharap pahala yang besar dari aktivitas semacam ini ya. Untuk istiqomah dan tetap tidak bosan-bosan juga turut menginformasikan kegiatan ini ke teman-teman. Jadilah agen-agen kebaikan ya, dengan turut menyebarluaskan informasi-informasi perhelatan-perhelatan dakwah ya atau kajian. Baik, demikian serasa cukup ya. Gimana, saudara host? Sudah cukup? Cukup ya. Kita akhiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.